maaf nih. Izin ya, izin mentor-mentor saya, izin menyampaikan apa yang saya alami di bisnis ini. Halo, halo, tes, tes, suaranya jelas, Mas Eko? Siap, siap. Suaranya jelas. Siap, makasih banyak Mas Eko. Nah, alhamdulillah luar biasa ya. Mungkin mohon maaf untuk kawan-kawan semuanya, bukan bermaksud saya menggurui di sini, bukan bermaksud saya menggurui, tapi alhamdulillah mungkin ini kita saling belajar ya, belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Dan di sini juga mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ilmu-ilmu yang saya sampaikan istilahnya kurang apa ya, kurang pas gitu ya, karena ini dadakan juga ditunjuk sama top leader Isyana Nugraha ya, Coach Aris, mentor Aris. Itulah, alhamdulillah ditunjuk sebagai pengisi materi buat isi materi cara cara jaring database entah itu dari Facebook, Instagram dan TikTok. Alhamdulillah saya siap gitu. Karena dari awal saya bergabung, saya ditekankan harus iya sip oke, iya sip oke gitu. Dari awal saya bergabung di bisnis PTBase diarahin untuk acara apapun, entah itu Zoom training, Zoom seminar, gitu, entah itu online maupun offline, home sharing, home prospect, entah itu training, workshop dan lain-lain. Ketika saya dikasih arahan, saya selalu bilang siap gitu. Karena saya yakin ketika beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan ke saya, insya Allah itu beliau udah tahu apa buat saya gitu. Apa yang terbaik buat saya. Ibaratkan mentor atau leader itu sebagai Google Map saya gitu, yang mengarahkan saya kepada jalan untuk menuju kesuksesan. Nah, makanya kawan-kawan, ketika mentor yang luar biasa, coach-coach kita yang udah memang membuktikan sukses di PTBS, upline-nya ketika ngasih arahan kepada kawan-kawan, bilang aja iya sip oke, karena beliau pasti menyampaikan kepada hal-hal yang positif. Insya Allah akan eh, apa Insya Allah akan menjadi jalan buat kawan-kawan untuk secepatnya bisa menggapai impian-impiannya khususnya di bisnis ini. Nah, mungkin saya share ya sedikit materi dari yang mungkin pengalaman saya ya. Ini mungkin pengalaman saya karena saya alhamdulillah di bisnis ini 95% bisa dibilang saya online gitu. 95% saya hanya home prospect, home sharing, dan lain-lain. Gitu. Alhamdulillah saya 95% jalani bisnis ini online, mulai dari Facebook ya. Yang pertama mungkin dari Facebook marketing ya, Facebook marketing sama Instagram marketing ya. Nah ini ada slide-nya ya kawan-kawan, mohon maaf slide-nya tadinya mau dibikin slide PowerPoint, cuma karena terkendala waktu mungkin saya buat editan saja. Alhamdulillah tadi buat di siang hari sama Mas Eko. Alhamdulillah saya rinciin aja. Mungkin ini adalah gambaran ya, gambaran ketika saya prospek, gambaran ketika saya mencari database. Nah, ini yang pertama ada Facebook marketing dan cara saya jaring database dengan jemput bola. Itu. Nah, ini bukan hanya Facebook marketing sebenarnya, Instagram juga sama karena Facebook sama Instagram itu polanya hampir sama. Gitu. Nah, yang pertama buat personal branding. Mungkin kawan-kawan, Bapak Ibu semua ada yang punya Facebook ataupun tidak ya, ada yang bisa online maupun offline gitu ya. Nah, kalau saya sendiri lebih online. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua misalnya bisa invest juga judulnya oleh upline-nya nanti bisa dibuatkan Facebooknya buat promosi bisnis kita ya, buat promosi bisnis kita. Kalau misalkan Bapak Ibu semua di grup di sini yang khususnya yang ikut Zoom sharing, halo tes, ini suaranya jelas. Halo, suaranya jelas gak?
Agak putus-putus. Putus-putus. Halo, halo, assalamualaikum, halo. Jelas-jelas. Siap, kita lanjut ya. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang punya Facebook atau Instagram. Nah, kalaupun kawan-kawan di sini yang Bapak Ibu semua di sini yang tidak mempunyai Facebook atau Instagram bisa mungkin dibuatkan oleh upline-nya atau leadernya ya. Supaya nanti untuk membantu kita atau alat bantu kita buat peran alat tugas dan tanggung jawab member itu yang pertama kita harus memiliki alat bantu. Nah, kalau saya alat bantunya ini kayak Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, mungkin di awal saya punya Facebook ya sama Instagram. Nah, yang pertama yang harus kita pahami ketika kita punya Facebook dan Instagram, yang pertama adalah kita buat personal branding. Gitu. Nah, personal branding itu apa? Gitu. Personal branding itu, halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. Apakah suaranya putus-putus? Tadi putus-putus bos, sekarang lancar. Tes 1, 2, 3, tes. Jelas? Lanjut. Siap. Nah, yang pertama buat personal branding. Personal branding itu apa? Nah, personal branding itu adalah kita pengen dikenal orang lain itu seperti apa. Gitu. Kalau kita kenal Mary Riana, mungkin kita kenalnya beliau itu motivator. Kalau kita kenal Mbak Nana atau Najwa Shihab, mungkin dia adalah jurnalis yang handal, gitu ya. Kalau kita kenal Mario Teguh, beliau adalah motivator atau motivasi, gitu ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri buat branding saya, buat personal branding saya ini adalah saya adalah pebisnis sekaligus pemotivasi, gitu. Kita buat branding kita gitu. Jangan kita buat Facebook asal-asalan gitu. Buat Facebook asal-asalan istilahnya postingan-postingannya pun yang lebay-lebay gitu. Nah, kita buat personal branding kita jadi orang positif aja. Jangan dulu jadi motivator atau jadi pemotivasi, kita jadi orang positif gitu supaya jadi magnet gitu. Jadi magnet buat orang-orang, oh ini tuh siapa sih gitu. Oh ini Mas Ferry itu siapa sih? Nah, yang pertama saya lakukan adalah buat personal branding gitu. Nanti bisa istilahnya untuk lebih detailnya ya bisa di chat saya aja atau bisa di WA ke saya aja kalau misalkan nggak paham mengenai ini. Karena ini banyak banget ya. Mulai dari Facebook marketing, Instagram itu mungkin akan saya bahas gambarannya saja. Nah, yang kedua, tambahkan pertemanan orang-orang positif supaya terlihat. Ya. Tambahkan orang-orang pertemanan yang positif, yaitu supaya tertarget seperti contoh ketika ada video-video motivasi. Kita cari ya di kolom pencarian, kita cari misalkan video motivasi Mario Teguh. Nah, di sana biasanya kan ada ribuan orang, puluhan ribu yang like postingan tersebut. Nah, kita cari orang-orang yang like, rata-rata orang yang like postingan yang motivasi, inspirasi, rata-rata itu adalah minimal satu hari itu 20 orang. Gitu. Nah, satu hari itu 20 orang minimal. Gitu. Jadi jangan bolong, itu harus konsisten. Gitu. Nah, itu yang kedua. Setelah kita buat personal branding, suaranya putus-putus, coba pakai. Halo, Mas Eko. Yang ini aja, Pak. Putus-putus. Ya, berarti ini kita
Siap, Coach. Aman? Bentar. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum. Suaranya jelas? Siap. Ya, bentar. Coba dimatiin dulu. Udah. Siap. Halo, Assalamualaikum. Udah jelas suaranya kawan-kawan semuanya? Mohon maaf nih, ada kendala teknis. Siap, jelas, Coach. Tes. Lanjut, Coach. Nah, tadi yang pertama saya lakukan ketika saya sudah memiliki Facebook, ya, saya berbuat personal branding saya. Personal branding saya adalah orang positif, ya, bisnis online yang insya Allah orang lain ketika bisnis sama saya insya Allah bisa bareng-bareng untuk sukses. Nah, kalau yang kedua, saya selalu nambahin pertemanan orang-orang positif dari orang-orang positif juga. Contoh nih, ada postingan Mary Riana. Nah, misalkan kalau di Instagram ada postingan Mary Riana. Nah, kita cari tuh orang yang like postingannya. Kita tambahkan atau follow ya orang-orang tersebut. Itu follow beliau misalkan tambahin pertemanan gitu. Minimal satu hari itu 20 orang yang kita tambahkan pertemanan. Nah, yang ketiga, kita buat postingan. Nah, postingannya itu seperti apa? Yang pertama, postingan doa atau motivasi. Nah, biasanya kan suka ada tuh nge-share, leader-leader nge-share, Assalamualaikum, selamat pagi, nge-share di WA. Gitu ya. Nah, itu bisa di-share lagi ke Facebook atau Instagram gitu ya. Kalau pagi-pagi misalkan doa, Assalamualaikum, selamat pagi, gitu ya. Doa atau motivasi gitu. Nah, ya, kalau pagi biasanya kalau saya jamnya itu harus sesuai juga. Kalau pagi dari jam 7 sampai jam 8. Nah, kalau siang itu yang kedua adalah postingan kegiatan kita bersama tim. Gitu. Contoh lagi home prospect, alhamdulillah nih, lagi home prospect ya, kita foto, kita kasih caption gitu. Kita kasih caption alhamdulillah home sharing bersama mitra gitu. Jadi orang lain bisa melihat postingan-postingan kita hal-hal yang positif. Jadi posting itu harus sesuai, jangan posting yang alay-alay gitu, yang galau gitu, yang ngeluh-ngeluh itu gak boleh, gitu. Gak boleh karena orang itu ngelihat kita, gitu. Orang itu ngelihat kita, oh dia itu tukang ngeluh, oh dia itu tukang alay gitu, gak cocok jadi mentor kita, gak cocok jadi leader kita. Jadi kalau misalkan di akun Instagram kita, di akun Facebook kita ada yang galau-galau, ada yang posting ngeluh-ngeluh, itu dihapus kalau bisa. Gitu. Karena orang akan memandang kita, gitu. Orang akan melihat gitu, nggak cocok jadi mentor saya, nggak cocok jadi leader saya, gitu. Masa seorang leader galau-galau, masa seorang leader ngeluh-ngeluh, gitu. Kalau saya sendiri lebih ke postingan yang positif. Kalau untuk postingan itu kan sering di-share di grup. Yang di-share di grup kita posting lagi gitu ke status WA, ke status Facebook, status Instagram gitu. Simpel sebenarnya. Apa yang diposting ke WA sama leader kita atau mentor kita, posting lagi ke Instagram atau ke Facebook gitu. Karena banyak juga mitra-mitra, khususnya mitra baru, ketika mentornya nge-share sesuatu ya, nge-share misalkan peraihan atau nge-share komisi ke grup, itu untuk nge-share ke status WA aja malu-malu gitu, banyak gitu, khususnya mitra baru
Yaitu alhamdulillah ketika misalkan kita mentor nge-share ke grup, itu usahakan di-share lagi. Entah itu di-share ke status WA, status Instagram maupun Facebook. Nah, yang ketiga, posting bisnis kita. Posting bisnis kita itu maksudnya gimana, seperti komisi gitu kan, ada suka di grup ngedit-ngedit komisi, itu diposting lagi ke Facebook, diposting lagi ke Instagram gitu. Posting seperti peraihan reward gitu. Nah, itu bisa diposting ke Instagram, Facebook, ke status WA kita. Jadi orang lebih penasaran, ini apa sih, bisnis apa sih gitu. Jadi penasaran dengan bisnis kita. Intinya ketika kita sosial media itu untuk apa? Untuk orang lain itu penasaran. Untuk orang lain itu penasaran dengan apa yang kita lakukan, dengan apa bisnis kita. Ketika personal branding itu udah terbuat, bukan kita yang mencari orang, bukan kita yang mencari database, tapi database yang mencari kita. Gitu. Karena penasaran dengan bisnis yang kita lakukan, penasaran dengan apa yang kita lakukan. Kok bisa gitu, satu hari dapat 400.000, kok bisa satu hari dapat 1,5 juta gitu. Kalau di luaran sana itu bertanya-tanya gitu. Makanya sering juga gitu. Alhamdulillah kalau yang saya lakukan sih seperti itu. Yang pertama buat personal branding ya, yang kedua tambahkan pertemanan orang positif, yang ketiga buat postingan. Gitu. Postingnya jam berapa? Postingnya pagi hari, siang hari, atau jam 12 siang, sore hari, gitu. Atau bisa malam hari nih jam segini, waktu yang pas gitu buat posting, dari jam 7 sampai jam 9, jam 7 malam sampai jam 9. Itu udah pas gitu, karena waktu orang lain lagi santai. Nah, yang kelima, mencari database dengan cara jemput bola. Gitu. Mungkin kawan-kawan bingung, apa sih jemput bola? Gitu. Kayak main bola aja, jemput bola. Nah, ini yang saya lakukan sebenarnya di awal, gitu lah. Karena saya orangnya pemalu, ketika saya jalani bisnis ini, gitu, orangnya sangat pemalu ketika saya nawarin bisnis ini secara offline. Nah, ini ada, yang kelima kan ada cara saya menjemput bola nih, ada nih. Nah, itu cara saya jemput bola. Nah, ini cara saya jemput bola sebenarnya simpel gitu. Ketika ada yang like postingan kita, ketika ada yang kepo terhadap postingan kita, kita langsung japri aja gitu. Saya sudah ada skripnya, tinggal kita sapa, Assalamualaikum, terima kasih sudah like dan follow status saya gitu. Semoga bisnis PTB bisa jadi wasilah untuk peluang kakak bisa meraih kehidupan jauh lebih baik lagi. Tinggal tanya, Mas udah tahu tentang bisnis PTB atau belum? Rata-rata orang di luaran sana itu belum tahu apa itu PTBase. Nah, itu adalah potensi buat kita buat nawarin bisnis ini sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri gak panjang lebar ketika saya nyari database itu, ketika orang lain jawab belum, nah langsung saya bikin penasaran. Gitu. Oh, kebetulan sekali Mas dengan bisnis PTBase, Mas bisa dapat motor, mobil, bahkan rumah tanpa mikirin cicilan, hutang, bahkan riba. Gitu. Nah, kalau saya langsung hantem ada kontak WA-nya nggak Pak? Supaya saya bisa sharing-sharing, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat Bapak, amin ya rabbal alamin. Nah, otomatis orang lain itu dapat ngasih nomor WA. Kalau saya nggak panjang lebar ketika saya nyari kontak WA, gitu, cukup siapkan skrip ini, gitu. Alhamdulillah dapat nomor WA, langsung saya chat di WA. Itu cara saya ketika di awal nyari database. Gitu. Paham sampai sini kawan-kawan? Gitu. Nah, itu ketika saya nyari database di WA. Gitu. Nah, ketika sudah di WA, apa yang kita lakukan? Ketika sudah di WA, kita udah punya kontak WA-nya, kita tinggal chat aja, Assalamualaikum, saya yang tadi chat di Facebook. Gitu. Kita silaturahmi, intinya saling save nomor WA. Gitu. Saling save nomor WA. Jujur saya di awal gak bisa prospek. Gitu. Jujur saya di awal gak bisa prospek. Apa yang saya lakukan kok gak bisa prospek? Yang saya lakukan hanya satu. Saya nyari kontak WA setiap hari sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah satu hari bisa dapat 20-30 kontak WA dari Facebook atau dari Instagram juga. Gitu. Alhamdulillah 20 atau 30 kontak WA, database WA itu akan bertambah. Gitu. Saya saling save nomor WA, saya masukkan ke grup.
edifikasi grup seminar kalau saya. Kalau saya di awal itu ngerjain upline saya, Mas Rianto, mohon maaf Mas Rianto, gitu. Kalau saya di awal itu ngerjain upline saya, gitu. Jadi ketika database saya banyak masuk ke grup, gitu, nanti juga dipresentasi di grup, gitu. Kalau saya yang penting dapat kontak WA, silaturahmi, saling save nomor WA. Setelah saling save nomor WA, saya suka gini, oh iya kebetulan nanti malam akan ada penjelasan di grup. Saya masukin ke grup, edifikasi grupnya. Nanti di grup tersebut akan dibahas cara dapat motor, mobil, bahkan rumah cash. Gitu. Alhamdulillah dimasukin ke grup. Nah setelah dimasukin ke grup kita edifikasi lagi. Gitu. Edifikasi lagi supaya orang tersebut tidak keluar dari grup. Gitu. Kalau bisa apa informasi yang di-share di grup, gitu. Apapun yang informasi yang di-share di grup disimak, dipahami, dipelajari. Gitu. Supaya apa? Supaya paham gitu. Nah, stay di grup, mudah-mudahan apa informasi yang di-share di grup bisa bermanfaat. Kalau saya seperti itu. Jadi belum apa-apa udah saya blok gitu. Maksudnya di blok itu, di blok supaya beliau itu tidak keluar gitu, tidak keluar dari grup. Itu makanya alhamdulillah kebanyakan database saya yang masuk ke grup jarang keluar gitu. Karena di awal saja udah di blok gitu. Udah di blok. Maksudnya gini, di blog itu ketika orang lain itu negatif gitu. Kadang-kadang orang baru dimasukin ke grup udah keluar lagi. Gitu. Supaya apa? Supaya dia itu tahu gitu. Supaya itu membuka pikirannya, membuka hatinya gitu supaya ketika ada mentor nge-share apapun di grup, orang itu menyimak, orang itu memahami, orang itu mempelajari. Gitu. Kenapa saya lakukan hal itu? Karena alhamdulillah saya juga closingnya dari grup tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke Reels Instagram atau Facebook ya. Nah, untuk tadi itu sebenarnya untuk Facebook sama Instagram itu polanya hampir sama. Nah, ini yang terbaru sebenarnya Reels Instagram dan Facebook ini sebenarnya ini baru ya. Baru-baru ini baru 2021 adanya Reels sama Facebook. Nah, kita selain kita buat postingan ke beranda biasa ya, kita buat Reels juga gitu. Reels itu apa sih? Video seperti TikTok ya. Kita posting video seperti di TikTok. Nah, fungsinya kita upload Reels itu apa gitu. Karena postingan Reels ini itu menjangkau banyak orang. Gitu. Menjangkau banyak orang. Jadi bukan hanya pengikut kita, bukan hanya teman kita gitu. Jadi semua orang yang ada di Facebook, di Instagram bisa lihat video kita. Gitu, bisa lihat video kita, bisa lihat postingan kita. Gitu. Jadi bukan hanya teman kita saja yang bisa lihat postingannya, gitu. Bukan hanya teman kita, jadi umum gitu. Semua orang bisa lihat postingan kita. Gitu. Makanya kita usahakan selain upload di beranda kita, upload juga di Reels Instagram ataupun Facebook. Gitu. Nanti untuk pelan-pelan ya kita ajari. Nah, ini personal branding ya. Ini contoh personal branding. Nah, ini alhamdulillah akun Success Entrepreneur Family ini kurang lebih 1 bulan saya pegang. Sekarang udah 858 pengikut. Gitu, 1 bulan saya pegang ya. Saya buat brandingnya. PTBS modal sekali seumur hidup, penghasilan 400.000 sampai 12 juta per hari. Solusi bebas utang dan riba. Nah, ini itu 561.000 akun dijangkau dalam 30 hari. Itu karena Reels Instagram sebenarnya. Gitu. Padahal pengikut baru 858, tapi yang dijangkaunya itu udah 561.000. Gitu. Itu udah luar biasa. Gitu. Nah, jangan lupa kita link WA kita itu kita masukin di Instagram kita juga. Nah, itu personal branding Success Entrepreneur Family. Nah, ini contoh Reels ya, contoh Reels ini bisa dilihat slide-nya, contoh Reels-nya nih, 2.000 orang tayangan kita. Nah, Reels itu video seperti kita upload di TikTok gitu ya, itu Reels-nya. Nah, next. Nah, itu mungkin tadi sedikit ulasan yang penting ketika kita untuk Facebook atau Instagram marketing, yang penting kita itu istilahnya jangan nunggu database.
Jangan nunggu database nyamperin ke kita. Gitu. Ketika kita main online, main TikTok, main Reels, Instagram, Facebook, rata-rata orang yang baru main TikTok, yang baru main Instagram, dan yang baru main Reels di Facebook, itu rata-rata orang itu malah nunggu database. Kalau saya nggak seperti itu, gitu. Ya istilahnya upload aja gitu, upload di TikTok kita upload gitu, upload di TikTok kita upload, tapi dengan catatan kita juga sambil mencari database lain seperti jemput bola tadi gitu. Jadi database kita perharinya selalu ada gitu. Nah lanjut kita ke TikTok marketing ya. Mohon maaf nih lah, rada simple juga ya ini, soalnya tadinya mau dibikin PowerPoint oleh saya. Cuma karena kendalanya waktu ditunjuk, oke siap kata saya, langsung buat materi. Mungkin saya rincian gambarannya aja, mohon maaf ya kawan-kawan. Ini gambarannya aja. Nah yang sekarang ya, ini adalah TikTok marketing. Ya, TikTok marketing ini adalah apa ya? Yang saya suka sebenarnya. Seperti Kang Aris tadi bilang, kuasai satu ya, kuasai satu. Gitu, yang supaya kita bisa mendalaminya gitu. Nah, alhamdulillah saya kuasai TikTok gitu. Kuasai TikTok gimana pun caranya, cara FYP gimana, cara supaya kita bisa viral gimana, video kita bisa dikunjungi banyak orang bagaimana, saya pelajari TikTok marketing gitu. Kalau di IG, Instagram, Facebook itu hanya sekilas, cuma ketika database gak ada, saya lakukan jemput bola seperti saya di awal. Kalau saya per hari itu harus ada database minimal 10 orang itu harus ada. Gitu. Karena apa? Karena prospek itu kita dari database. Gitu. Kalau nggak ada database, kita nggak ada prospek kan. Gitu. Closing juga kalau nggak ada database itu nggak akan closing. Yang pertama yang harus dilakukan itu perbanyak database, gitu ya. Prospek, follow up, closing kalau saya. Nah ini TikTok marketing ya. Yang pertama gitu. TikTok. Yang pertama, ubah TikTok kita menjadi akun profesional. Ya, ubah akun kita menjadi akun profesional. Nah, yang kedua, edit profil TikTok kita supaya terlihat seorang pebisnis. Sama seperti tadi, buat personal branding di awal. Kita itu terlihat apa? Ya? Terlihat seperti seorang pebisnis atau tidak. Nah, yang ketiga, perhatikan cara posting video TikTok supaya FYP dan viral. Nah, yang keempat, perhatikan waktu posting video di TikTok. Next. Next. Nah, ini cara ubah akun pribadi jadi akun bisnis ya. Nah, yang pertama kan itu ada klik di garis 3 di pojok kanan kan itu ada garis 3. Nah, garis 3 itu yang belum follow TikTok Entrepreneur Family, mohon di follow ya, dibantu. Mudah-mudahan Entrepreneur Family ini bisa jadi yang terbesar, terbaik, sesuai SSB Team juga ya. Mohon yang belum follow bisa di follow, bisa buat referensi ya, bisa buat referensi TikTok Entrepreneur Family buat video-video kawan-kawan supaya diupload di Reels Instagram, Facebook atau di TikToknya, bisa referensinya bisa dilihat di TikTok Entrepreneur Family. Nah itu yang pertama, klik garis 3 di pojok kanan. Ya, alhamdulillah nih saya pegang akun ini itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu bulan awal Desember saya pegang akun ini, sekarang udah pengikutnya 14.600. 1 bulan saya pegang. Gitu. Alhamdulillah luar biasa karena saya dalami TikTok marketing ini. Gitu. Saya pelajari, alhamdulillah pelan-pelan, yang tadinya susah FYP, alhamdulillah ketika ada 1 video FYP, alhamdulillah boom naik terus. Intinya kalau untuk jalani online itu yang penting konsisten posting aja. Kalau kita nggak posting berarti kita belum buka toko. Gitu. Nah itu tinggal klik garis 3 di pojok kanan ya. Kalau untuk ubah akun pribadi jadi akun bisnis. Nah yang kedua itu kan ada alat dan kreator, business suite, kode QR dan pengaturan dan privasi. Nah kita klik yang pengaturan dan privasi.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti yang ketiga, kita klik akun. Nah, nanti akan muncul seperti yang keempat, ada informasi akun, kata sandi, alihkan ke akun pribadi, unduh data, dan nonaktifkan atau hapus akun. Nah, kita klik alihkan ke akun pribadi. Karena ini udah dialihkan ke akun bisnis. Nah, kalau misalkan masih akun pribadi itu di situ alihkan ke akun bisnis. Gitu. Jadi yang pertama kita klik garis 3. Nah, ini contoh profil TikTok seperti pebisnis. Ya. @entrepreneur family. Nah, mari berbisnis bekerja sama dengan saya di bisnis berkah anti riba. Ya, tulis nomor WA-nya, kasih link. Nah, untuk kita ngasih link WA kita, link Bitly kita atau website kita, gitu ya, website kita. Nah, itu harus ada syarat gitu, ada syarat. Syaratnya minimal followersnya itu harus 1000. Makanya kalau misalkan kawan-kawan followersnya masih di bawah 1000, kejar gitu. Kejar gimana caranya followersnya segera capai 1000 followers. Caranya bagaimana? Ada caranya gitu. Caranya bagaimana? Ada gitu. Caranya dari cara posting videonya gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya ada caranya. Next. Nah, cara posting video supaya FYP ya. Cara posting video kita supaya FYP, yang pertama konten kita itu harus berkualitas. Gitu ya. Konten kita itu harus berkualitas, entah itu dari kualitas videonya, itu kan banyak kualitas video yang buruk langsung diupload ke TikTok itu jelek. Gitu. Untuk FYP itu sulit. Nah, alangkah lebih baiknya kalau saya sendiri download dari YouTube. Dari YouTube tinggal dipotong dulu ya, download dari YouTube dipotong dulu, baru saya edit, saya upload. Kalau saya diedit dulu ya, kalau saya sebelum diedit jarang saya langsung upload. Jadi buat konten yang berkualitas gitu, entah itu kualitas dari segi videonya, dari kata-katanya gitu ya. Makanya harus dipelajari sebenarnya dari ininya juga gitu, kata-katanya juga harus dipelajari juga. Itu banyak contohnya juga yang luar biasa ya, dari video-video yang lain juga, seperti dari Kang Teddy juga. Alhamdulillah saya juga belajar banyak ya dari Kang Teddy. Beliau TikTok marketingnya luar biasa. Nah, belajar banyak juga dari beliau. Alhamdulillah leader-leader yang lain juga luar biasa. Nah, yang kedua, perhatikan durasi video. Nah, supaya FYP untuk di awal jangan buat video yang panjang. Jangan buat video yang 1 menit ke atas. Gitu. Minimal buat video yang durasi 30 menit. Gitu. 30 menit, 30 detik. Gitu. Minimal 15 detik sampai 30 detik. Gitu. Untuk durasi video supaya cepat FYP. Gitu. Jangan durasi 1 menit ke atas. Gitu. Kalau 1 menit ke atas, gitu, rata-rata orang tuh males nonton kalau di TikTok. Rata-rata yang FYP itu 15 detik atau 30 detik. Yang penting kata-katanya aja mainkan. Gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan kualitas video yang seperti tadi saya bilang. Kalau misalkan kualitas videonya jelek, itu untuk FYP itu di bawah gitu. Di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan kualitas video kita jelek, itu TikTok pun tidak merekomendasikan untuk FYP atau viral gitu. Kalau kualitas video kita bagus, TikTok pun pasti melihat. Nanti akan dilihat oleh TikTok sendiri kualitas videonya seperti apa. Nah, langsung direkomendasikan gitu ya untuk FYP atau viral. Nah, yang keempat, perhatikan caption gitu. Jadi jangan asal upload gitu. Jangan asal upload gitu. Perhatikan caption. Misalkan kalau kita posting video bisnis ya, video yang orang misalkan alhamdulillah ibu ini bisa dapat reward di bisnis ini. Kalau saya jarang nyebut PTBS. Kalau saya ketika promosi jarang nyebut PTBS karena kalau kita bicarain nyebut PTBS orang udah nggak penasaran. Gitu. Misalkan nih alhamdulillah mentor saya Kang Risyana Nugraha ada umur 23 tahun udah dapat reward mobil cash Pajero 500 juta wasilah bisnis ini. Kalau kita sebutin bisnis PTBS mah udah besar gitu. Gak perlu kita sebutin juga
udah besar PT Besma. Makanya saya bilang bisnis ini supaya orang penasaran gimana caranya, bisnis apa sih gitu. Supaya orang lebih penasaran. Kalau kita sebutin langsung nama perusahaan kita, rata-rata orang udah tahu langsung searching. Penasarannya udah menurun gitu. Perhatikan caption, contoh nih ketika kita posting video Kang Risyana dapat Pajero 500 juta. Nah, posting captionnya bagaimana? Kalau saya semoga bisnis ini bisa jadi jalan rezeki untuk kawan-kawan semuanya, khususnya yang melihat video ini. Gitu. Kalau saya dari caption yang mengundang orang lain untuk komen, untuk berinteraksi dengan kita. Gitu. Nah, yang kelima ada hashtag. Hashtag itu apa sih? Pagar ya, atau tagar. Nah, hashtag ini harus gitu. Minimal 7 hashtag. Minimal 7 hashtag ya. Hashtagnya itu harus sesuai dengan video kita. Contoh bisnis, hashtag bisnis online, hashtag peluang bisnis, hashtag peluang usaha. Kalau musiknya solawat, hashtag solawat gitu, hashtag solawatan, hashtag Al-Quran itu positif rata-rata. Jadi perhatikan hashtagnya juga, jangan asal upload. Itu maka untuk lebih detailnya, untuk referensinya bisa dilihat TikToknya Entrepreneur Family. Nah, yang keenam ada musiknya, musik videonya. Musiknya itu harus dari TikTok, usahakan dari TikTok. Gitu. Nyari musik-musik yang viral. Kalau misalkan saya sendiri lebih ke musik sholawat. Kenapa saya cari musik-musik sholawat? Karena rata-rata orang yang dengar sholawat itu orang-orang yang positif. Gitu. Makanya saya lebih suka pasang musik sholawat. Gitu. Yang pertama, ketika kita mendengarkan sholawat itu udah jadi ladang ibadah buat kita. Gitu. Apalagi ketika kita share sholawatnya, itu udah jadi ladang ibadah berkali lipat. Gitu. Udah ladang ibadah, alhamdulillah buat bisnis juga bagus gitu. Kita tambahkan musik dari TikTok, jangan misalkan ketika upload kita lupa nambahin musiknya. Gitu. Rata-rata kalau kita asal upload tidak tambahin musik dari TikTok itu susah untuk FYP. Itu usahakan untuk musik itu musiknya sholawat, kalau videonya bebas, bisa juga videonya video bisnis, musiknya sholawat. Gitu. Nah, yang ketujuh, harus paham jam upload TikTok. Nah, kalau saya sendiri punya jam-jamnya. Ya, yang pertama pagi hari. Pagi hari itu kapan sih? Pagi hari itu rata-rata jam 5 sampai jam 8. Jam 8 pagi ya. Dari habis sholat subuh kan kita itikaf, orang lain tuh banyak waktu santai. Ada yang ngopi, gitu. Ada yang siap-siap mau berangkat kerja. Rata-rata orang berangkat kerja itu jam 6, 7, 8. Gitu ya, jam 5, 6, 7 itu ada yang masih santai, masih ngopi, masih scroll TikTok gitu. Nah, pagi hari gitu ya. Pagi hari dari jam 5 sampai jam 8 udah. Nah, siang hari jam 12 sampai jam 13 ini adalah waktu-waktu istirahat. Waktu-waktu ketika orang lain apalagi pekerja itu istirahat. Gitu, jam istirahat, jam waktu sholat rata-rata orang isoma, istirahat, sholat, makan ya, rata-rata orang buka HP buat lihat sosial media, buat TikTok gitu ya, buat lihat TikTok. Nah, yang ketiga sore hari itu ketika orang-orang itu telah beraktivitas ya, setelah jam kerja, rata-rata pulang kerja jam 3 atau jam 4 sampai jam 5 itu orang lagi waktu santai itu karena waktu pulang kerja. Nah, yang paling efektif ketika kita upload itu malam hari. Ya, dari habis sholat maghrib sampai jam 9 gitu ya, itu efektif buat upload karena orang-orang emang lagi santai-santainya gitu. Efektif juga buat waktu prospek jam segitu gitu. Efektif juga buat waktu belajar karena kita juga banyak waktu santai jam segitu, dari habis maghrib sampai jam 9 itu waktu-waktu santai orang. Untuk prospek enak, untuk upload TikTok itu lebih enak, menjangkau banyak orang gitu. Next. Nah, mungkin mungkin itu dulu ya dari saya. Ya, mungkin itu cara-cara saya gimana caranya saya bangun database gitu. Nah, kalau misalkan pola tersebut udah dilakukan,
alhamdulillah bukan kita yang nyari database, tapi database yang nyari kita. Alhamdulillah kan sebenarnya ini juga tuh banyak yang belum kebalas ya. Banyak yang belum kebalas, tapi saya fokuskan dulu buat belajar, buat sharing dulu sama kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami ya di bisnis ini bisa dialami juga oleh kawan-kawan, bisa dirasakan juga oleh kawan-kawan, bisa dipraktekkan juga ilmunya. Intinya gini, ilmu sebagus apapun, ilmu sebanyak apapun, kalau nggak dipraktekkan ya sama aja bohong. Intinya kata Kang Disyana bilang, passion kita itu apa? Kalau kita jago Facebook ya udah fokuskan di Facebook. Kalau kita jago Instagram, fokuskan